Good day sahabat rock and roll. Weh, hari ini aku berbunga-bunga. Yang rock and roll bintang tamunya. Sengaja. Wih, thank you loh sudah datang ke sini. Thank you juga. Iya, sahabat rock and roll, siapa dia? Oh, bener ya kayaknya. Kemarin aku browsing-browsing, ganteng beneran. Kenalkan, ini adalah Ivan Saputra ya. Ivan adalah sebagai filmmaker, bener kan? Bener. Aku takut salah soalnya kamu director juga, bikin film juga, terus bikin apa namanya tuh kayak kreatif gitulah ya. Iya, bener. Nama perusahaannya apa, Van? Atea Visuals. Atea Visual. Atea Visual, wow. Artinya apa? Gue tadi udah kepo, apa artinya Atea Visual? Jadi Atea tuh kayak abbreviation dari bahasa Yunani kuno, yaitu ethereal. Jadi intinya cuman kayak imajinasi di luar dunia ini. Maksudnya kayak kita harus eksplorasi tanpa batas gitu. Wih, kalau anak kreatif bikin namanya insight-nya banyak ya. Ngejelimet, tapi intinya itu cuma imajinasi. Ya. On your imagination ya. Gitu. Tapi ini nggak imajinasi, profesinya nggak imajinasi, hasil karyanya Ivan juga nggak imajinasi karena sangatlah berprestasi luar biasa. Kita mau bahas tentang filmmaker, profesi yang lagi diikuti sama Ivan. Oke, sahabat rock and roll, stay tune terus dan kita lihat yang rock and roll berikut ini. Ivan backgroundnya apa? Ya, jadi pertama kali waktu itu megang kamera itu sebenarnya pas SD kelas 6. Waktu itu pinjem kamera digital papa gitu. Terus ya udah aku utak-atik gitu karena zaman itu emang aku suka teknologi gitu, suka ngutak-atik Sony Ericsson zaman dulu kan, terus kayak Nokia gitu. Iya. Terus akhirnya pas acara retret, acara field trip sekolah, aku yang jadi dokumentasi gitu acara. Umur berapa? Umur ya SMP kelas 1, SMP Mana kelas gurunya? Suruh jadi bayar loh. Iya. Oh, jadi kamu yang dokumentasiin karena sudah ada interest lah gitu ya. Terus lucu nih. Di saat itu juga sebenarnya emang aku kayak lumayan aktif sih. Jadi aku kayak sempat ngegitar juga, habis itu kayak fokus terus ngeband juga gitu-gitu. Jadi kayak lagi nyari-nyari lah waktu itu mencari jati diri. Main bola juga gitu. Terus akhirnya lama-lama ternyata kayak aku ternyata lumayan interestnya ke editing sama ke foto waktu itu. Pokoknya ke foto, dan waktu itu kalau dulu ngedit foto tuh kayak wah paling kontras tuh paling bagus lah gitu. Paling saturationnya paling keren. Paling tinggi, paling keren dramatis. Gitu. Pas zaman-zaman BBM tuh kan. Nah, dan setelah itu pokoknya ternyata jadi anak dokumentasi terus berujung-ujung jadi job lama-lama. Oh, jadi lu mulai dari dokumentasi. Bener, justru jobnya pertama kali tuh event. Gitu juga. Sweet Seventeen, terus Sweet Seventeen, wedding gitu juga. Jadi kamu ngerjainnya itu dulu, walaupun sambil sekolah dan kuliah gitu. Aku ingat waktu itu job pertama aku SMA kelas 1 itu ngerjain yearbooknya kakak kelas. Nah dari situ kayak jadi kelas ngerjain yearbooknya kakak kelas. Karena waktu itu aku kayak aktif banget di OSIS dulu, kayak foto-fotonya juga. Terus aku share foto-fotonya juga. Wih, rajin dan berbakat. Gitu. Terus setelah itu pertama kali juga dapat job Sweet Seventeen ketika teman kelas aku Sweet Seventeen. Waktu itu aku inget kayak cuma dibayar kayak 300.000, tapi aku kayak happy, terus kayak aku ngerjain albumnya juga, jadi ujung-ujungnya nombok sih sebenarnya. Karena ada transport dan kayak ngeprint juga kan. 300.000 kan kecil ya. Iya. Tapi waktu pas lagi ngerjain yearbooknya kakak kelas dibayar juga nggak? Enggak, kalau itu enggak ya. Jadi gaji pertama Ivan tuh 300.000 dengan kondisi nombok, guys. Nggak, kadang-kadang kayak kamu ya sebagai anak kreatif ya, termasuk bola gitu, kayak gatel ya. Perfeksionisnya muncul nggak? Tambahin ini, akhirnya lo tekor. Sebenarnya sampai sekarang sih, cuma nanti kita ceritain nanti ya. Jadi di situ lo udah mulai minat fotografi, lo ngedit juga, ada kepuasan tersendiri. Banget. Waktu itu sebenarnya yang pertama kali
bikin post tuh aku tertarik banget sama human interest fotografi gitu, kayak sebenarnya street moment gitu, dan sampai sekarang walaupun aku filmmaker alias kayak kan lebih aktif bervideo gitu ya, motion picture gitu. Aku masih nge-keep hobi aku itu street photography dan juga human interest. Lebih gitu. ke human ya. Iya benar. Mau aku dong difoto. Human. Langsung minta jadwal. Oke. Gitu. Terus setelah menggeluti foto editing, terus mulai kapan tertarik kok? Ternyata movie lebih seru ya, gitu. Apakah karena lebih visual, lebih bergerak atau gimana, Pan? Benar. Jadi waktu itu SMA kelas 3, aku kan pokoknya udah rajin banget lah foto-fotoan tiap minggu apa segala macem. Terus aku tiba-tiba datanglah harus memilih kuliah di mana. Oh iya. Iya, benar kan? Iya. Nah, jadi aku waktu itu karena aku sukanya waktu SMA kelas 3 itu udah sering ikut lomba short film juga sama teman-teman, ikut iseng-iseng bikin film action, bikin film kayak wah anak SD dulu lah kayak lumayan berandal, jadi kayak tonjok-tonjokan lah apa segala macam gitu. Bikin sendiri tuh? Karena waktu itu zaman-zamannya filmnya Iko Uwais, The Raid, zamannya The Raid ya. Ya Allah, dia sorry, umur lu berapa? 25. 24. Lu 24? Gue 25. Kok filmnya beda ya? The Raid itu gue udah kerja sih, The Raid ya. Iya. Oke, jadi Gitu. musim lagi action. Benar. Terus tuh bikin film gitu juga? Bikin film waktu itu pakai kamera ya seadanya gitu, terus ya udah kita explore aja sendiri gitu. Movie project gitu. Cuman project idealis lah, kasarnya kalau dulu ya, kayak sekarang. Gitu. Terus akhirnya kamu menetapkan ngambil kuliah apa? Akhirnya aku kuliah film di UMN. 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 Iya. Itu S1 ya? S1. S1. Lulus? Alhamdulillah. Lulus. Ya, saya bangga sama anak muda yang komitmen sama kuliahnya. Walaupun kerjaannya banyak. Kok kamu senyum? Kenapa diceritain? Karena sulit lulus. Sulit, ya. Karena sulit pastilah. Apalagi sambil side job, ngerjain yang lain ya kan. Berapa tahun lulusnya? Kebetulan 3,5 sih. Oh, itu karena aku masuk beruntung waktu kuliah, aku kayak ada circle yang lumayan suportif gitu loh. Ya, kayak kerjain apa-apa bareng-bareng gitu. Ya itu kamu dapetin network yang oke, dapat circle yang pas ya. Iya, bersyukur banget sih. Gitu. Belajar apa di kuliah? Ini sahabat Rohero mungkin kepo, ibu kok nanya lebih ke situ karena pengen tahu dasarnya dulu nih. Jadi biar kamu kalau mau ngikutin ya jadi kelas event, maksudnya mau ikutin profesinya, tahu jalurnya mau kemana gitu. Apa tuh yang kamu pelajarin dari situ? Jadi waktu masuk film pertama kali itu aku setahun pertama itu kalau sekarang mungkin anak-anak masuk film langsung bisa masuk film. Kalau dulu aku kayak melewati yang namanya DKV dulu nih. Oh, DKV. Nah, iya, DKV itu setahun waktu itu aku kayak disuruh gambar. Ya. Hal yang sangat aku nggak bisa gitu. Aku gambar, aku mematung gitu ya. Terus kayak, gitu ya? Iya lumayan. Jadi kayak nggak tidur lah gitu. Cuman dari situ aku lumayan kayak jadi belajar basic art gitu lah. Iya. Basic-basicnya. Terus masuk tahun pertama, akhirnya beneran serius kuliah film. Waktu itu dengan tugas-tugasnya untuk bikin film tanpa suara lah, bikin film tentang diri sendiri, bagaimana kita jujur sama diri sendiri dengan cara kita visualin nih, berdialog tapi tanpa suara gitu. Wow, gitu. Itu kayak aktor juga ya? Benar-benar. Tapi bukan kita yang main ya? Ya bukan, lu bikin videonya gitu ya? Benar-benar, yang temanya diri sendiri gitu. Iya, jadi lu harus merepresentasikan seperti apa gitu ya. Luar biasa tuh ya. Dan waktu itu di kuliah film itu juga kayak pertama kali kayak momen aku lumayan kaget, kayak waktu itu kan aku video-videoan aja ya. Maksudnya kayak sekarang kayak gini, wah aku langsung video-videoin aja gitu. Cuman pas di situ aku lumayan belajar kalau setiap frame-nya itu adalah sebuah lukisan yang perlu kita rencanakan gitu. Kayak di setiap filmnya mungkin kalau kayak kita frame nih sekarang nih, misalkan Kak Farida gitu dengan mereka nih misalkan kayak di tengah sini ada apa, itu maknanya apa. Jadi setiap frame tuh harus ada kayak makna tersembunyi atau nggak kayak maksud kita di storytelling ini apa gitu sih. Oke, itu ilmu lagi tuh daging tuh. Jadi kayak lu mau kasih unsur storytellingnya ya dengan gambar itu ya. Benar. Luar biasa. Gue tertarik tuh. Jadi di bangku kuliah tuh belajar banyak lah ya. Movie terus juga tadi memvisualisasikan video, foto, segala bentuk jenis art ya. Terus akhirnya kapan lo memutuskan untuk gue usaha? Ini usaha sendiri kan? Usaha sendiri kan, anak muda kan jarang yang mau usaha sendiri. Maksudnya gue mau terima gaji aja, gitu. Lebih jelas
Usaha sendiri kan beban bukan, Van? Iya benar. Lumayan. Kapan lu memutuskan untuk lulus kuliah terus lu usaha dulu atau gimana? Oke. Jadi sebenarnya kayak ini aku ceritain dari awal banget sih. Sebenarnya kayak dari awal banget sebenarnya aku mungkin punya pribadi yang lumayan kayak apa ya, bisa dibilang pengen segalanya tuh berdasarkan kemauan aku gitu. Kayak idealis gitu. Jadi kayak aku dulu pas SMA juga jadi ketua OSIS, terus pas masuk kuliah ada satu event namanya OMB, mungkin kakak tahu. Jadi OMB itu lumayan bergengsi di UMN. Nah waktu itu aku jadi koordinator dokumentasinya, dan itu something big, very big untuk aku di waktu itu gitu. Dan itu menurut aku titik dimana kayak aku bisa nih start something, karena aku udah terbiasa nge-lead orang-orang, nge-lead tim gitu, dan kayak aku udah terbiasa untuk kayak berkomunikasi dengan orang-orang gitu. Jadi nggak ada lagi yang aku takutin gitu. Aku merasa seperti itu, dan dengan modal sok tahu dan sotoy-sotoyan aja gitu, ya aku bikin yang ATF Visuals itu pada tahun 2018. Langsung. Terus kuliah langsung? Enggak, justru pas kuliah. Pas langsung? Lagi kuliah itu zaman itu masih bentuknya event-event itu, dokumentasi event gitu. Terus pelan-pelan mulai ada, Van, ada tawaran-tawaran komersial. Ada yang bikin brand, ada yang bikin teaser promo apa segala macam. Aku mulai kerjain aja gitu. Aku mulai ngulik-ngulik tuh di situ tuh. Mulai lihat-lihat komersial kayak gimana, mulai lihat-lihat apa sih yang sebenarnya di industri film nih yang benar-benar apa sih namanya, heart touching gitu lah. Maksudnya gimana caranya menyentuh hati orang dengan visual gitu. Wih, keren. Menurut lo pada saat waktu kuliah terus kamu bikin usaha lah gitu, terus ada pekerjaan lain dan dapet, itu karena faktor apa? Jujur, faktor luck atau faktor kebetulan aja lu bisa? Oke. Kayaknya keduanya sih. Karena kebetulan aku tuh selalu pengen selalu bisa apapun gitu. Makanya sebenarnya di dalam industri ini sebenarnya director dan cinematographer atau DP, director of photography, yang megang kamera itu dua orang yang berbeda gitu. Nah, itu mungkin different person ya. Iya, mungkin itu salah satu bentuk keidealisan aku di dalam industri ini, di dalam karir aku keduanya gitu. Jadi aku di dalam music video yang aku direct, aku selalu yang megang kameranya sendiri. Oh, lu harus megang sendiri? Iya. Gitu. Dan aku juga yang ngedit juga gitu. Karena aku merasa belum ada orang yang pas, mungkin belum ketemu orang yang pas. Oh, maksudnya kalau lu yang megang gambar, seperti lu mau tahu lu mesti ngambil apanya, detailsnya seperti apanya, lu pegang sendiri, lu lebih yakin gitu. Gitu. Dan itu sebenarnya mungkin kalau kita lihat negatifnya form of egois sebenarnya. Iya, kayak jadi one man show nggak sih? Benar. Nah gitu. Nah mungkin ke depan harinya aku juga nggak menutup kemungkinan kalau ketemu orang-orang yang pas gitu untuk itu. Tapi untuk sekarang aku merasa kayak lagi idealis aja sih. Idealis gitu. Tapi lu mungkin kepuasan sendiri juga kali ya? Benar. Iya. Dan ketika kayak udah selesai terus lihat hasilnya sesuai apa yang tim dan kita bareng-bareng rencanakan, itu sebuah kepuasan tersendiri juga gitu. Gue nggak bayangin sih kayak di sini nih, kalau lu yang ngambil, Abel yang ngambil, atau siapa yang ngambil pasti akan beda angle, akan beda. Maksudnya point of view-nya juga akan beda ya. Mungkin lu pengennya apa yang ada di kepala lo, di hayalan lo, di konsep lo tuh bener-bener lu dapetin gitu ya. Benar. Kalau orang lain nanti ada retake. Benar. Retake atau marah atau komplain gitu ya. Karena kayak menjadi sinematografer dan director tuh sebenarnya dua hakikat yang berbeda gitu. Yang satu harus mikirin gambar, yang satu harus mikirin storytelling dan performa aktor atau aktrisnya gitu kan. Jadi kayak ya mungkin itu form of idealism. Gitu. Tapi kalau kerja kan pasti lu nggak sendiri dong. Lu punya tim kan? Berapa orang biasa kalau turun, let's say kita ngomongin video klip, ya kan? Lu kalau nggak salah baru menang AMI ya? Benar. Wih, selamat ya. Sebagai apa? Sebagai Music Video of the Year. Music Video of the Year. Tunggu, sorry. Title-nya Best Music Video, ya. Atau bukan Music of Video of the Year. Ya, Best Music Video. Tapi itu udah best. Gokil. Nah ya, ini nggak kaleng-kaleng kan ya. Jadi kalau lu kerja sebagai satu tim, itu berapa orang yang turun?
Kurang lebih sih biasanya seminimal mungkin ber-20 mungkin, ber-15. 20 minimal. Ya karena job desk-nya beda-beda gitu ya, kan. masuk ke wardrobe. Bener. Stylist, untuk makeup artist, art director, production designer. Banyak sih, ada rentetan job desk-nya, mungkin aku kirim lewat PA. Iya, banyak pasti ya. Iya. Nggak masalah, gue ngerti karena background gue juga produksi. Oh iya, benar, jadi benar, ngerti. benar. Tapi maksud gue, poin gue adalah 20, kan tadi lu bilang gue tuh lebih suka kayak megang kamera sendiri, ngedit sendiri gitu. Kalau 20 orang tadi itu biasanya lu melakukan proses apa dulu nih sebelum turun ke lapangan ketika lu mau garap let's say salah satu video klip gitu. Misalnya apa yang lu step lakukan? Pokoknya yang paling pertama dilakukan adalah biasanya aku pasti akan menentukan konsep dan statement dari video ini. Video ini akan bentuknya arahnya kemana. Konsep gitu. Itu penting ya. Arahnya kemana, benar. Dan setelah itu baru nih aku share ke yang lain dalam bentuk PDF atau aku presentasi juga gitu kan. Nah baru nih di sini aku nanya ke mereka interpretasi mereka apa tentang konsep ini, ke art director aku, ke ke stylist aku. Mungkin mereka punya ide-ide lain yang bisa memperbagus si ide kreatif ini gitu. Setelah itu baru nih ini yang selalu aku tekankan sih untuk selalu reki atau namanya location scouting gitu. Jadi aku selalu location scouting di semua proyek yang aku lakukan supaya aku benar-benar tahu nih medannya seperti apa, yang ruang yang seperti apa yang perlu aku capture untuk dapetin storytelling yang paling optimal gitu. Luar biasa, sahabat rock and roll, keren banget kan. Kita akan kupas lagi tentang Ivan. Jangan lupa video ini di like, comment, share, and subscribe. Mantap. Sahabat rock and roll pasti kepo. Kita langsung aja nih, karena ini muda-muda Ivan, walaupun kita beda cuma 1 tahun ya. Tapi Ivan memang lebih pengalaman lah untuk masalah filmmaker. Dia ketawa. Makanya harus kakak loh, jangan ibu. Setahun doang soalnya. Jadi kita mau bahas tentang kayak kasus nih Van. Case yang kamu kerjakan. Tadi kalau video klip udah ya? Udah. Selain video klip misalnya apa? Film? Atau iklan? Iklan sih. Komersial ya? Iya, komersial. Komersial. Sama gak sih kayak IO? Kalau IO kan kayak gue biasa dapat brief. Iya. Ini produknya ini terus gue harus bikin konsep. Maksudnya konsep dalam artian gimana launchingnya, implementasinya apa, dress code-nya apa. Nah kalau lu dapat pekerjaan untuk bikin komersial video gitu, video apa iklan atau apalah gitu, apa yang harus lu lakukan? Case misalnya produknya apa gitu. Jadi waktu itu ini salah satu konsep komersial yang menarik sih, dan untuk mendapat klien yang mengiyakan suatu idealisme itu sebenarnya lumayan jarang ya. Sebenarnya lumayan kayak langka gitu. Waktu itu aku dapat klien beauty, skincare. Tapi dia sunscreen bentuknya. Sunscreen. Nah, terus aku bikin konsepnya ada sepasang manusia gitu. Mereka dikejar-kejar sama bunga matahari. Oh ya ampun, lucu banget. Lucu banget. Dan waktu itu aku kemas sinematografinya tuh yang kayak animasi. Jadi kayak kayak enggak, maksudnya tetap live action, tetap aku shoot gitu, tapi gambarnya statis dan gambarnya kayak 2 dimensi gitu. Jadi bayangin aja ya 4 bunga matahari nih. Jadi aku kemas bunga mataharinya tuh orang tapi memakai kostum pakai kostum bunga matahari. Jadi kayak jadi kayak film anak kecil gitu lah. Terus kayak empat-empatnya kejar-kejaran tapi begini nih, jadi kayak Tom and Jerry gitu kan. Nah jadi lumayan seru sih untuk dapat klien yang bisa mengerti idealisme dan mengerti sebuah estetika, menurut aku lumayan langka sih. Dan lumayan waktu itu aku bersyukur sih dapat proyek itu yang kayak bisa membuktikan kalau di komersial tuh nggak mestinya kayak harus as it is. Iya benar, harus kayak aku kok berhasil. Iya. Tapi lu suka berantem nggak sih kalau cerita lu dari itu? Suka berantem nggak ke batin? Kayak misalnya lu dapat pekerjaan komersil atau apalah filmmaker, tiba-tiba lu udah bikin yang bagus, idealis tadi, art lah apa, tiba-tiba kliennya ngomong, "Enggak, orang takut gak nyampe, message-nya harus mikir. Udah gini-gini aja," lu perang batin kayak ngumus, "Aduh, ini bagus banget, lu gak mau nurut. Kenapa harus ucuk-ucuk megang botol sih gitu, kan megang gelas gitu." Berantem batin sering sih. Sampai kayak sedih juga ujung-ujungnya ada sih sebenarnya. Iya gitu. Cuman kayak akhirnya delivernya selalu aku turutin kliennya sih. Tapi apa yang diupload di sosial media atau di website aku selalu apa yang director's cut, selalu apa yang aku mau. Gitu.
Jadi kadang-kadang berbeda tuh ininya, apa yang kalian mau sama apa yang aku mau. Oke, Gitu. ujung-ujungnya kalau sebagai seniman kreatif, seidealis-idealisnya, ujung-ujung kalau udah ketemu klien harus ngikutin maunya klien ya? Iya, benar. Ya, tapi kita harus semestinya sebagai seniman itu tadi memberikan kayak personal touch lah ke dalam setiap apapun. Menurut aku itu sih, karena ya itu salah satu bentuk legacy kita. Iya, gitu. iya. Biar klien juga mungkin dapat pandangan kalau dari kamu ya, misalnya enggak, kalau gini tuh kurang estetik, kalau ini tuh terlalu jadul gitu ya. Bener-bener. Yang paling lu suka video klip siapa? Selama ini aku buat itu untuk Randy Pandugo. Itu yang dapat ya? Amin. Yang dapat yang Home. Yang dapat Home. Aku suka banget juga sih sama Home, tapi menurut aku storytelling gimana ya? Story yang aku benar-benar rancang, yang benar-benar aku suka itu Mr. Sun judulnya. Mr. Sun. Itu jadi mengenai anak kecil yang sebenarnya jelmaan matahari gitu. Kalau mungkin kalian tonton mungkin kayak message-nya dari awal mungkin agak subtle gitu, agak kayak sedikit demi sedikit gitulah polanya. Itu syutingnya juga lucu tuh. Waktu zaman-zaman awal Covid, kita cuma berlima nih berangkat ke Sumba. Berangkat ke Sumba, 3 orang, 2 orang Covid. Di sana? Di sana. Ya, jadi demam. Jadi dong. demam tuh produser aku sama stylist aku. Terus? Udah tuh 2 demam, terus akhirnya kita bertiga syuting tuh selama 2 hari, 3 hari. Akhirnya hari keempat, kelima, hari keempat aku mulai meriang. Mulai demam. Iya, itu suka gitu. Mulai demam. Aku tetap paksain syuting, tetap bangun pagi jam 5 pagi, tetap shoot sunrise segala macem. Akhirnya di bandara yang tewas. Bandaranya udah kayak, udah demam banget segala macem. Tapi ya anehnya masih lolos. Masih bisa terbang lah segala macam gitu. Padahal udah dicek temperatur gitu-gitu negatif. Cuman kayak ya? Pas sampai pulang baru ketahuan Covid. Iya, mungkin belum itu masih inkubasi ya. Bener. Mungkin sahabat Rock'n'Roll kepo nih video klip yang tadi disampaikan sama Ivan, ini dia video klipnya. Sorry, Mr. Sun. Kalau komersil yang kamu suka apa? Komersial yang aku suka itu yang barusan, yang judulnya Beat the Sun. Itu untuk N-Pure waktu itu kita kerjain. Apa tuh Avi? Si pakai N-Pure ya. N-Pure. Skincare ya. Terus yang proyek yang aku suka lagi itu Home tadi, sama yang terakhir aku bikin sih, Write Me Another Song untuk The Overtones. Wih. Tapi Van, umur kamu semuda kamu udah prestasinya banyak begitu. Amin. Terus kadang-kadang suka merasa beban nggak? Lumayan. Kadang-kadang kayak what's next ya? Iya, what's next? Apakah gue bisa mengalahkan standar yang udah gue bikin sendiri gitu? Ya gitu sih. Tapi jangan jadi beban lah, mimpi aja. Iya, mimpi. Next mimpinya apa? Next mimpinya aku pengen build ini dulu sih, Atea Visuals dan sekarang kolektif. Jadi maksudnya Atea Visuals ini yang kayak lebih ke music video dan visuals yang eksploratif itu tadi. Atea Kolektif ini lebih kayak komersial, lebih kayak komersial tapi tetap idealis gitu lah, tetap idealisnya Atea gitu. Artnya mesti dapet ya. Tadi inget awalnya Beyond Imagination. Itu soalnya udah jadi itunya ya, title ya. By the way, kalau ngomongin salary atau ini sahabat pasti kepo, kalau kerja kayak Ivan itu salary fee apa ya bahasanya ya, income. Mereka tuh bisa dapat besar nggak sih, Van? Sebenarnya kalau ngomongin salary sekarang maunya cepet kaya, Van. Iya benar. Cepet beken kayak lu. Cepet beken kayak Ivan. Jadi kalau ditanya sebenarnya kadang-kadang ada project juga nih yang menguntungkan sekali gitu. Tapi kadang-kadang juga ada project-project yang bisa jadi kita nombok gitu. Sebenarnya tergantung ke idealisme masing-masing gitu kan. Dan aku pun nggak jarang gitu mendapatkan project-project yang kayak boncos gitu, kayak rugi lagi gitu. Kayak bukan rugi karena emang balik lagi sih sebenarnya gara-gara ide aku kebesaran, kepala aku kegedean kadang-kadang ada project-project yang kayak aduh ini penting banget nih untuk legacy kita, untuk reels kita gitu. Apa mungkin gitu karena sih. Kamu masih muda jadi pikirnya lebih ke tadi ya, idealisnya gitu jadi pengen the best walaupun budget kliennya misalnya
70, akhirnya lu ngeluarin 130 gitu. Iya kan? Iya, benar. Iya, ada itu ya. Tapi kepuasannya sih. Beda ya, Pak? Kepuasannya beda banget sih. Dan kayak, tapi ada, apa namanya, tidak bisa dipungkiri banyak juga sih project-project yang menguntungkan. Cuman kayak, yang tadinya menguntungkan terus ujung-ujung projectnya kayak kadang-kadang masih kayak over di lighting lah, over di props lah dan lain-lain. Memang nggak bikin budget dulu, Van? Bikin, selalu bikin budget, dulu. Selalu bikin dulu. Cuman kadang-kadang itu sih kayak overtime. Di hari H kok kayaknya langitnya berawan ya gitu. Kadang itu sih cuaca sih. Sama event pasti juga kayak lawan cuaca juga gitu. Tapi kalau ngomongin Red, director atau sebutnya filmmaker as a professional like you ya gitu, itu berapa sih satu project itu dapatnya 2 angka, 2 digit? 20, 2 digit, 30? Ya mungkin range-nya sekitar segituan. 2 digit? Iya, sekitar segituan mungkin. Itu ya. Cuman sebenarnya balik lagi based on the project sih. Kadang-kadang aku juga kayak, aku tidak, terakhir ini aku lagi ngerjain fashion film, terus itu dia cuman ada budget nggak nyampe 2 digit bahkan. Nggak nyampe 2 digit. Cuman aku tertarik banget sama konsepnya. Aku tertarik banget sama bagaimana mereka bisa mempercaya aku dalam mengemas ini gitu. Ya akhirnya aku let go of the money gitu. Aku kayak balik lagi aku kayak tadi buat milestone. Benar. Iya. Benar. Jadi sabar kontrol kalau jadi seniman ya, kalau udah kayak kita terjun kadang-kadang udah nggak mikirin cost, yang penting best, bagus, terbaik, akhirnya dapat award ya kan? Bener nggak? Karena itu ujung-ujung achievement yang mungkin kamu mau dapetin. Pertanyaan terakhir nih sahabat rock and roll, udah punya karyawan berapa, Van? Soal karyawan sih sebenarnya aku nggak terlalu banyak. Nggak terlalu banyak, berapa? Banyak sih, cuman kita berempat ya, lebih terus, freelance ya? Iya, dua freelance tetap, terus sisanya kalau produksian gitu, itu ya freelance gitu, yang kayak sering kita bareng-bareng gitu. Iya, tapi tetap juara lah buat umur kamu bisa punya karyawan, ya kan, freelance juga banyak, karena balik lagi kan, punya nyali untuk berusaha bisnis ya kan? Oke, sahabat rock and roll, ini pertanyaan yang terakhir ya untuk Ivan, pasti kepo. Dicatat, coba diambil pulpennya sama pennya atau di handphone dicatat. Ini paling penting, tips untuk jadi sukses kayak Ivan. Apa yang harus dilakukan mereka? Apa yang harus mereka lakukan kalau mau jadi filmmaker kayak kamu? Step apa? Mungkin dari segi skill, dari segi marketing, segala, nggak apa-apa, tips kasih dong buat sahabat rock and roll. Dari segi tips ya, kayak dari segi filmmaker yang tadi, mungkin yang pertama-tama yang harus kita lakukan adalah, ini mungkin filosofikal, cuman menurut aku ini benar. Berdamai sama diri sendiri, sama tahu kapasitas diri sendiri tuh kemana, dan sebenarnya kapabilitasnya tuh seperti apa. Itu yang paling pertama banget sih yang aku pelajari, dan sebenarnya masih aku struggle sampai sekarang, dan aku belum bisa bilang aku kayak fully berdamai, cuman kayak menurut aku itu nomor satunya sih. Nomor satunya untuk kayak bukan berdamai sih, lebih kayak ke you know about yourself, maksudnya. Iya, benar-benar kayak gitu yang penting tahu banget nih sama diri sendiri. Lu tahu kapasitas lu, tahu skill lo gitu. Benar-benar tahu, dan sebenarnya passionnya apa, itu yang paling penting. Kayak sebenarnya apa yang benar-benar bikin lu happy gitu. Bikin happy itu apa? Itu yang pertama kali dulu. Setuju gue. Baru nanti si profit ini yang akan mengikuti sih, menurut aku itu. Jangan gitu. Ke profit oriented dulu ya. Benar. Kalau aku lebih pro yang kesana tuh. Tapi nggak masalah juga. Kadang-kadang ada orang yang kayak profit oriented dan berhasil, ya itu nggak masalah juga. As long as lu mampu. Benar. Gitu ya. Benar. Tapi yang kalau aku yang pegang teguh adalah apa yang bikin aku happy duluan. Gitu. Iya. Idealisme duluan. Selanjutnya sih ya selalu perbanyak referensi, terus perbanyak practice aja sih. Apa yang kita lakukan kadang-kadang kan butuh hard skill ya. Kayak misalkan sinematografi itu suatu bentuk yang suatu form yang technical juga. Perlu pembelajaran, perlu ada teori dan nyatet dan hafal gitu juga. Gitu sih. Luar biasa. Satu lagi ya pertanyaannya, nambah. Soalnya gue suka banget dunia kayak lu gitu. Kalau ngomongin barometernya kamu kalau di luar negeri tuh sosok siapa yang jadi barometer lu untuk berkreasi? Langsung figurnya aja siapa? sih. Aku lagi suka banget sama Taika Waititi itu yang direktor yang baru. Direktor baru. Habis itu aku suka banget sama Wes Anderson. Wes Anderson bikin yang terakhir French Dispatch ya. Cuman aku suka banget sama Moonrise Kingdom. Lu lebih suka apa?
Teknik. Kayak estetikanya. Menurut Estetika. aku lumayan kayak dia nggak apa ya? Menurut aku gambarnya, aduh ini seni nih, ini baru seni gitu. Maksudnya aku kayak itu sih kadang-kadang kayak nonton film dia tuh kayak sumringah aja gitu. Iya, kayak dia menciptakan banyak di gambarnya ya. Bener. Itu luar biasa, kayaknya Gitu sih. puas ya. Sahabat rock and roll yang kepo dan pengen banget ya tahu tentang Ivan, ini Instagramnya Ivan, terus juga perusahaannya. Dan yang mau usaha atau bisnis profesi kayak Ivan, silakan digeluti dan mulai tadi ikutin step-step dari Ivan. Semoga berhasil, sukses kayak Ivan ya. Thank you banget. Thank you Kak. Thank Ini you udah beda setahun loh kita. Thank you banget udah datang. Sukses terus dan pokoknya makin top. Amin. Amin. Bye. Siap, bye.